Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana Anies Baswedan sepertinya sedang bermain presiden-presidenan nih. Ketika dia menghadiri sebuah acara halal bihalal ataupun silaturahmi bersama dengan Abdullah Hahemahua, mantan pimpinan KPK yang kita tahu kelakuan dia kayak gitulah teman-teman ya. Dan ketika mereka berfoto bersama, ada yang teriak loh, ada yang teriak, Anies Presiden, Anies Presiden. Aduh, ini lucu banget teman-teman. Ini lucu banget, kalian harus nonton video ini. Nah, selain itu, ada video dari Bang Firdaus Owibowo. Lagi-lagi Bang Firdaus ini melayangkan pukulan telak kepada Roy Suryo and the Gang, Roy Suryo CS, Rismon, Tifa, dan kawan-kawannya. Dan ini jangan kalian lewatkan. Ini lucu banget teman-teman. Aduh, saya hari ini kita ini aja ya, kita lucu-lucuan aja di video ini ya, sambil mungkin mereaction video-video dari Roy Suryo, dari orang-orang yang katanya alumni UI yang ngata-ngatain Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Karena ada video Roy Suryo yang mengatakan kami bergerak atas nama rakyat. Waduh. Sudah mengklaim nih atas nama rakyat. Aduh, oke teman-teman. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Teriakan Anies Presiden masih menggema. Waduh. Palestina merdeka. Satu kali lagi. Palestina merdeka. Anies. Ketawa Anies ya kan. Satu kali lagi. Palestina merdeka. Anies Presiden. Move on Pak, move on. Bangun Pak dari tidurnya Pak, jangan kelamaan tidur. Waduh. Abdullah Hahemahua tuh. Tahu sendiri kan kelakuan Abdullah Hahemahua yang itu teman-teman. Kita ini satu, ya. Kita Roy CS mengaku bergerak atas nama masyarakat. ini semua bergerak bersama, ya, untuk tujuan demi masyarakat. Asik. Kami bukan Roy Suryo sendiri, bukan Respons Anwar sendiri, bukan Tifa sendiri, bukan Egy Sujana sendiri, bukan juga Bu Kurniatri Royani sendiri, tapi kita bergerak atas nama masyarakat. Waduh, atas nama masyarakat. Masyarakat yang mana, Roy? Yang mana? Coba sebutin masyarakat yang mana? Masyarakat yang TPUA itu? Ataukah ada yang bayar? Atau ada yang order? Aduh, yang mana nih? Satu kata yang terakhir, yang penting adalah kejujuran. Dan kalau memang kejujuran itu tidak bisa diungkap di sini, ya, memang kami rela. Selain kejujuran, kewarasan juga, Roy. Kewarasan yang penting, Roy. Untuk melakukan ini semua, dan insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semua. Nah, bentar ya. Kalau misalnya pengadilan nanti dan kepolisian mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi identik dan asli, dan pengadilan juga senada, identik dan asli, kemudian kalian divonis atas pencemaran nama baik, tolong Roy, tolong jangan teriak kriminalisasi. Tolong jangan teriak kami tak percaya Polri, lapornya Polri, kami tak percaya pengadilan, nanti di pengadilan akhirat. Aduh Roy, lagu-lagu begitu jangan dibawa-bawa ya Roy ya. Kasihan kalian nanti, kasihan nanti masyarakat makin melihat kalian ini. Aduh, rupanya cuma gerombolan-gerombolan pengecut rupanya ya kan. Aduh. Kalava, lapet. Wah, kayak kenal nih siapa nih suaranya nih. Opung Parbela. Lapet bulu. Iya. Gibran, Ya? bisa apa dia? Otaknya aja kalah sama bapaknya di dengkul. Loh, otak. Oh, wah bapak ini perkara dia nih. Wah. Sekolah SMA-nya nggak jelas. Wah. Jokowi sekolahnya apa nggak jelas. SMA-nya lulus nggak tahu saya. Anda jelas nggak? Hah? Sekarang Anda jadi apa? Hah? Anda siapa? Anda jelas nggak hidupnya? Ngata-ngatain orang nggak jelas. Dia lihai, tapi tidak secara konsepnya nggak jelas. Tapi lihai. Itulah ya, kalau kebencian itu sudah mengakar dalam hati, sudah memenuhi hati kebencian itu ya, omongannya ya busuk semua teman-teman. Apalagi otaknya tuh dipenuhi dengan kotoran dan kebencian ya. Itulah hasilnya teman-teman. Rombongan
Lenongnya sebelah sono nih, semua ada aja perkaranya. Ini besok nih, ijazah Jokowi selesai, ada aja penyakitnya nih. Ada aja penyakitnya. Rombongan Lenong nih, didukung sama emak-emak pembual, emak-emak yang nggak jelas. Ingat, pemalsuan hanya bisa muncul deliknya apabila yang punya ijazah atau yang punya tanda tangan di dalam ijazah itu berkeberatan. Itu baru bisa muncul deliknya. Tetapi kalau orang itu tidak berkeberatan, apalagi kampusnya sudah menyatakan bahwa Jokowi pernah kuliah di situ. Mengakui ya kan? Sampai mati, hidup lagi, mati lagi dan hidup lagi. Mati lagi, hidup lagi. Roy Suryo dan kawan-kawan tidak akan pernah bisa membuktikan ijazah itu palsu. Karena ini bukan delik biasa atau delik umum. Yang bisa siapa saja melaporkan. Karena berkaitan dengan pidana umum, ini masuk dalam delik aduan absolut. Ijazahnya itu palsu, saya yakin ijazah saya juga palsu. Loh, bener kan Pak ya? Statement ini, statement. Iya, karena apa? Satu, saya kuliah bareng Pak Jokowi, ya kan? Kedua, saya wisuda bareng Pak Jokowi. Kuliah dan wisuda bareng Pak Jokowi. Artinya apa teman-teman? Pak Jokowi adalah real lulusan UGM. Ini kesaksian dari kawan Pak Jokowi, satu letting Pak Jokowi. Ketiga, ijazah saya sama Pak Jokowi juga persis plek-ketiplek kecuali foto dan nomornya. Oh iya sama ya, nggak ada bedanya loh. Ini ijazah Pak Jokowi yang mana yang diupload ya? Jika menyangkut font, ya, mahasiswa kalau ditanyain kemudian ini fontnya ini tidak tahu, karena betul. Kami terima ijazah itu ya dari universitas ya begini nih, gitu. Udah jadi. Fakultas ya begini. Ijazah saya ini ya sama dengan Pak Jokowi ya, tanggalnya tanggal 5, bulannya November tahun 85. Nah, apakah ini bisa di-setting oleh Pak Jokowi? Apakah ini bisa di otak-atik Pak Jokowi? Ya tentu nggak bisa teman-teman. Ini pengakuan real dari teman Pak Jokowi. Satu letting loh, satu wisuda loh. Tapi kami wisudanya tanggal 19 November 85. Nah sekarang kalau Pak Jokowi sampai begitu, artinya Pak Jokowi ya emang sesabar-sabarnya orang yang termasuk Pak Jokowi pasti kan ada batasnya. Ya. Pak Jokowi saya lihat di statementnya itu, saya ini kan sudah dihina sehina-hinanya. Iya betul Pak. Berarti beliau sudah habis kesabaran. Nah di Solo beliau jadi pengusaha kayu ya. Gitu. Sebenarnya beliau jadi pengusaha kayu itu ya sukses, sukses. Kemudian nyalon jadi wali kota gitu kan. Dan di wali kota itu sempat saya datang juga ke sana kalau. Kenapa di setiap video yang melihat sisi baiknya Pak Jokowi selalu ada yang komentar ternaknya si Mulyono? Iya Buzzer betul. Emang kalian kalau jadi orang yang menilai dari sisi yang berbeda, kalian langsung menganggap orang tersebut dapat bayaran? Ya saya jujur aja teman-teman. Saya jujur. Saya ini buzzer, udahlah. Saya mengakui diri saya buzzer dan saya dibayar. Mau tahu berapa bayaran saya teman-teman? 16 miliar dan 24 miliar. Biar sekalian kaum 16 dan 24 ini kepanasan teman-teman ya kan? Mata duitan lu ya. Berarti kalau kalian berkomentar-komentar jelek, berkomentar-komentar buruk tentang Pak Jokowi, kalian juga dapat bayaran. Jangan-jangan kalian ini juga dapat bayaran dari Roy Suryo. Kalian ini ternaknya Roy Suryo. Ternaknya yang Roy suka Suryo. ngomongin ternak Mulyono, begitu dibuka profilnya, itu profil-profil zong, profil-profil palsu. Kenapa kalian pada menunjukkan jiwa palsu? Kenapa kalian menunjukkan profil palsu? Nggak berani pakai akun asli. Kalian nuduh-nuduh orang ijazah palsu, sementara profil-profil kalian pun palsu. Profil-profil palsu. Iya. Dan komen yang paling lucu menurut aku adalah kalian tuh komen begini. Ya udah tunjukin aja ijazahnya kalau memang asli. Kepentingan kau harus ditunjukkan ijazah asli sama Pak Jokowi itu apa? Apa kepentingan kau? Betul. Siapa Nggak mereka perlu ya kan? Pak Jokowi nunjukkan ijazahnya ke media, ke halayak.
Dia cukup menunjukkan ijazahnya kepada orang-orang yang berwenang. Contohnya apa? Contohnya ketika dia mau menjabat wali kota, ketika mau menjabat jadi gubernur di Jakarta, ketika mau menjabat jadi presiden. Itu sudah dilalui. Kenapa sekarang kalian harus menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya? Otak kalian di mana? Otak kalian di mana? Ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan sebelum kejadian, mereka akan framing duluan. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan Pak Jokowi. Nah, selain mereka menyerang pengadilan, ya mereka juga membuat framing jahat banget teman-teman sekarang ini. Mereka menganggap bahwa lapornya Polri itu tidak bisa kita percaya, tidak bisa menjadi rujukan. Wah, ini kan gawat teman-teman. Jadi apapun nanti hasil pengadilan, apapun yang dikatakan Polri, ya mereka tidak akan percaya gitu. Itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Betul. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam, ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya. Selain pembuktian dokumen dan segala macam, emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Pak Jokowi lulusan UGM. Ada kok di kampus. Bisa nggak? Nggak bisa tentunya, ya. Segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi. Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan. Ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini. Ya, inilah yang saya maksud teman-teman. Saya tuh curiga sama orang-orang ini loh. Siapa yang bayar mereka? Siapa yang suruh mereka gitu? Siapa yang menjadi bos mereka? Karena ya tujuannya memang untuk membuat kegaduhan, untuk membuat stabilitas politik ini tidak baik. Karena berkaitan semua nih teman-teman. Ijazah Pak Jokowi muncul isunya, pemakzulan Gibran muncul, walaupun pemakzulan udah tenggelam ya kan, sudah dikanter-kanter sama pemerintah. Nah, nanti ketidakpercayaan terhadap pengadilan, Polri dan segala macam itu digoreng lagi tuh sama mereka tuh. Ini gawat orang-orang seperti ini teman-teman. Makanya kita harus curiga nih sama mereka nih. Siapa yang mendanai mereka? Siapa yang menyuruh mereka? Apakah mereka Kisruhan asing? ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang gitu ya? disengaja didesain. Mengutip kata Forum Pradi ya, jadi tindakan yang dilakukan oleh RS, Tifa, dan lain-lain ini ya, itu adalah tindakan biadab. Ngerti nggak tindakan biadab? Ya saya setuju itu tindakan biadab karena itu telah membuat vibrasi negatif ya terhadap bangsa ini. Ya kita tahulah kalau Pak Jokowi sudah berikrar mau datang dan menunjukkan ijazahnya, itu artinya 1000% asli. Pak Jokowi memegang ijazah yang asli. Ya, walaupun begitu Bang ya, tapi tahu sendiri kan kelakuan-kelakuan Roy Suryo CS ini. Nggak ada yang dipercaya sama mereka. Satu pun nggak ada yang dipercaya sama mereka loh. Saya juga bingung sebenarnya sih yang dipercaya sama mereka siapa gitu. Apakah cuma Anies Baswedan? Nggak mungkin dia melakukan itu
melihatkan ke kepolisian dan siap melaporkan dan akan menunjukkan. Kalau kata Forum Pradi, kalau Pak Jokowi melakukan itu, kalau ijazahnya palsu, ya itu namanya bunuh diri. Betul, nggak Benar mungkin. nggak? Artinya ini benar, ya. Tetapi kita lihat suasana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok CRS, Tifa dan lain-lain ini ya Egy Sujana dan Rizal Fadila itu terus membuat kegaduhan dengan tweetnya, dengan podcast-podcastnya, diundang di mana-mana di media, ya. Membuat apa? Vibrasi bangsa ini menjadi negatif. Negatif ya, nggak baik jadinya. Mau pendukung, mau yang tidak, tetap akan ada unsur vibrasi negatif yang sebenarnya itu nggak baik loh. Ya, buat diri kita sendiri gitu. Makanya itu disebut biadab. Dia merusak tatanan, ya, pandangan, cara berpikir masyarakat. Ya contohnya seperti kasus meme-meme yang antara Pak Jokowi dengan Prabowo yang dilakukan Ya, oleh yang mahasiswi itu. Mahasiswa. Ya, itu kan bentuk dari fenomena, ya, duplikasi yang mereka lakukan terhadap tokoh-tokoh yang mereka puja, ya, seperti orang-orang yang aneh-aneh itu, yang memang biadab-biadab itu. Iya, semoga mereka ini cepat dibui ya, biar kegaduhan-kegaduhan di Republik ini sudah menghilang teman-teman. Karena ya sumber kegaduhannya ini ya Roy Suryo CS. Dan kemarin Roy Suryo sempat mengatakan bahwa sumber kegaduhan soal ijazah ini adalah Pak Jokowi. Kok Pak Jokowi pula ya kan? Aduh, inilah orang-orang seperti ini teman-teman. Suka sekali playing victim gitu, suka sekali menuduh orang yang tidak-tidak. Padahal ya biang keroknya yang mereka sendiri. Dan bagaimana tadi teman-teman ketika kalian melihat Anies Baswedan diteriaki presiden? Kalian malu nggak? Kalau aku sih malu sih. Anies presiden. Aduh, dan Bang Firdaus tadi luar biasa ya. Saya suka sekali Bang Firdaus belakangan ini. Kemarin-kemarin agak ini juga sih. Cuma ya terlepas dari itu semua. Lagi-lagi saya katakan terlepas dari polemik-polemik dalam hidup Bang Firdaus ya kan. Ya kali ini dia sangat luar biasa loh. Mendukung, membela Pak Jokowi. Menyerang gerombolan sakit hati. Menyerang gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi yang gak jelas itu semuanya ya kan. Dan Bang Firdaus sangat keren, sangat luar biasa. Dan tadi baru kali ini Bang Firdaus serius ya kan, menjelaskan tentang proses hukum delik dari ijazah palsu Pak Jokowi. Saya juga agak kaget teman-teman. Aduh, dan tadi Roy Suryo katanya melakukan ini demi masyarakat. Terus ada orang yang katanya UI, orang UI itu yang katanya orang UI ya kan, mengatakan bahwa ya otak Gibran dan Pak Jokowi itu ya seperti itu yang dikatakan tadi ya. Ini kan ya kalau kata Pak Jokowi sih mereka selalu merendahkan dan menginjak-injak harkat dan martabat Pak Jokowi teman-teman. Dan ini yang harus kita lawan, ini yang harus kita berangus gitu. Apalagi di era media sosial seperti ini ya, video-video seperti ini gampang tersebar dan kita harus mereaction video-video seperti ini. Jangan sampai mereka seenaknya aja gitu mengatakan hal yang tidak-tidak kepada Pak Jokowi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.